Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, baik Allah dan Rasul-Rasulnya senantiasa memerintahkan manusia untuk selalu memperhatikan makanan yang ingin dikonsumsi, entah dari unsur makanan hingga cara mendapatkannya. Hal tersebut merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya agar tidak memasukkan sesuatu yang haram ke dalam tubuhnya. Namun di negara kita, makanan yang terindikasi haram sudah banyak tersebar dan sangat mudah ditemukan di berbagai pusat perbelanjaan. Tapi tenang saja, untuk menghindari mengonsumsi makanan haram tersebut, Islam populer telah merangkum beberapa makanan yang mengandung unsur-unsur keharaman. Tonton terus video ini hingga akhir agar tidak sesat. Sebagai umat muslim, memperhatikan adab-adab makan serta cara memperolehnya sangatlah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para utusannya. Pasalnya, dalam ajaran agama Islam, sebuah makanan yang dimasukkan ke dalam tubuh memiliki dampak negatif maupun positif yang berpengaruh besar pada kehidupan seorang muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan hal tersebut di salah satu firman-Nya. Maka hendaklah seluruh manusia memperhatikan makanannya. Al-Quran Surah Abasa ayat 40. Di kehidupan sehari-hari, makanan sangat berperan penting serta dapat membantu segala jenis aktivitas manusia. Dalam buku Makanan dan Kesehatan, karya Dr. Edi Swasono dijelaskan bahwa mengonsumsi makanan sehat memiliki beberapa fungsi makanan. Di antaranya, penyedia energi, membantu pertumbuhan, memperbaiki jaringan tubuh yang rusak, serta menjaga tubuh dari sebuah penyakit. Namun dalam ajaran Islam, makanan tak hanya dilihat dari sisi kesehatan saja, melainkan harus diketahui berdasarkan kehalalan serta keharamannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Dalam kitab tafsir Al-Muyassar, ayat tadi memiliki makna bahwa manusia diperintahkan mencari rezeki di bumi berupa makanan yang halal, dalam keadaan bersih dan tidak bernajis, yang bermanfaat dan tidak memudaratkan. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan setan untuk menetapkan halal dan haram. Memang tak bisa dipungkiri, jika memakan makanan haram memiliki konsekuensi. Ketika seorang hamba telah berada di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan mewanti-wanti umatnya dengan neraka bila saja melakukan perbuatan seperti itu. Seperti dalam sebuah hadis beliau, "Wahai Ka'ab bin Ujrah, tidaklah daging manusia tumbuh dari barang atau makanan haram, kecuali neraka lebih utama baginya." Hadis riwayat At-Tirmizi. Sayangnya, di negara kita tercinta, kerap kali dihebohkan oleh sebuah pemberitaan media yang menyebutkan bahwa makanan dengan unsur-unsur haram telah banyak tersebar. Berita itu pun mendapat kecaman dari berbagai elemen masyarakat muslim yang tidak setuju jika makanan tersebut diperjualbelikan di negara ini. Sebelum melanjutkan video ini, fokuskan pandangan kedua mata kalian. Jangan sampai ada produk makanan haram yang terlewatkan. Kita awali dengan produk makanan legenda, favorit kaula muda sampai tua. Apalagi kalau bukan Oreo. Akan tetapi, Oreo satu ini bukanlah yang sering kita konsumsi, melainkan Oreo sereal buatan Korea. Produk ini pertama kali beredar pada tahun 1997 di Korea Selatan, lalu diimpor ke seluruh dunia, termasuk Indonesia sejak tahun 2017. Namun saat tahun 2020, seorang ibu-ibu melayangkan protes kepada salah satu tempat perbelanjaan di kota Bima karena mendapati tulisan mengandung babi yang tertera pada kemasannya. Sebenarnya, dalam kasus Oreo sereal versus ibu-ibu tadi, pihak produsen dalam hal ini PT Kraft Ultra Jaya Indonesia sudah melakukan tindakan yang benar dengan mencantumkan tulisan mengandung babi. Ironisnya, setelah ditelusuri lebih jauh lagi, produk ini ternyata belum memperoleh izin penjualan dari Badan Pengelolaan Obat dan Makanan atau BPOM pemerintah Indonesia. Maka wajar saja jika mendapat protes dari warga Bima sebagai pihak konsumen. Lanjut ke produk selanjutnya. Makanan satu ini lebih banyak diminati dibandingkan Oreo. Bahkan, makanan tersebut memiliki julukan sebagai makanan pemersatu bangsa. Sebab hampir tiap hari dikonsumsi oleh seluruh kalangan masyarakat kita.
Oke, tak usah lama-lama membuat kalian penasaran. Jenis makanan satu ini bernama mie. Ayo, siapa yang tak suka makan mie? Berbahan dasar tepung terigu, menjadikan mie sebagai satu-satunya makanan instan terlezat yang ada di alam semesta. Bagaimana tidak? Hampir seluruh penduduk di belahan bumi ini gemar mengonsumsi mie instan. Dilansir dari laman Databox, terdapat 10 negara besar yang penduduknya sangat senang dengan produk mie instan. Dan bisa kalian lihat sendiri, Indonesia berada di urutan kedua. Dalam website resmi instantnoodle.org, masyarakat Indonesia menghabiskan sekitar 12 hingga 13 miliar bungkus tiap tahunnya. Sayangnya, tak semua mie instan bisa dikonsumsi oleh umat muslim. Sebab produk mie yang satu ini dan ini memiliki kandungan yang sama dalam produk Oreo tadi. Tapi tenang saja, sebab dua jenis mie instan berkategori Samyang yang kalian lihat barusan sudah ditarik peredarannya oleh BPOM pada tahun 2017 lalu. Meski begitu, kalian tetap harus teliti saat membeli makanan instan satu ini. Kita beralih ke snack yang paling nikmat disantap saat rebahan sambil nonton Islam populer tentunya. Siapa sih yang doyan dengan Lay's? Berbeda dengan beberapa jenis makanan sebelumnya, Lay's yang mengandung unsur babi ternyata tak diperjualbelikan di Indonesia. Sebab Lay's jenis tersebut belum mendapat persetujuan dari BPOM dan Majelis Ulama Indonesia. Akan tetapi, produk ini diangkat ke dalam video sebagai informasi untuk sahabat beriman yang ada di luar Indonesia maupun yang ingin ke negeri orang. Agar tetap waspada, jangan sampai bahan makanan gelaran dalam Islam masuk ke tubuh kalian. Di negara kita sendiri, ada isu yang beredar jika Lay's versi halal tak lagi dipasarkan sejak Agustus 2021. Karena kontrak antara perusahaan PT Indofood dan PepsiCo selaku pemilik brand snack tersebut sudah berakhir. Gimana? Masih ada yang pernah melihat produk ini di pasaran? Tak lengkap rasanya jika tak membahas cemilan legenda lainnya yang bercita rasa manis dan memiliki tekstur sangat lembut, ya, permen White Rabbit. Ternyata permen satu ini masuk dalam kategori jenis makanan yang mengandung babi. Hal tersebut viral lantaran seorang pengguna Twitter membagikan sebuah foto yang menampilkan tulisan non-halal pada kemasannya. Sebenarnya di Malaysia dan Brunei Darussalam sudah melarang peredaran permen White Rabbit sejak tahun 2019. Sebagaimana pernyataan perwakilan Kementerian Malaysia bernama Pausia Soleh, dilansir dari laman Word of Buzz. Namun hal itu masih terkesan baru, sebab permen tersebut sudah mengudara sejak tahun 1927. Di Indonesia sendiri permen ini masih diperjualbelikan di pusat perbelanjaan, bahkan di berbagai aplikasi all shop. Menurut Wakil Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, Insinyur Hajamuti Arintawati MSI, kami tidak bisa menyampaikan terkait haram atau halalnya, karena produk tersebut memang belum mendaftarkan untuk mendapat sertifikat halal dari LPPOM MUI. Selama produk belum bersertifikat halal, maka itu adalah tanggung jawab BPOM. Terkait instansi LPPOM dan BPOM, sekaligus menjadi informasi tambahan bagi kalian jika kedua lembaga pemerintah tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda. LPPOM memiliki tugas untuk mengadakan cross-check kehalalan serta keharaman yang terkandung dalam sebuah makanan. Setelah melewati dan lolos dari proses tersebut, barulah produk tersebut diberikan label halal. Berbeda dengan BPOM, lembaga ini hanya melakukan uji laboratorium untuk melihat kandungan yang ada dalam sebuah produk, apakah layak dikonsumsi atau tidak. Karena itu tidak semua produk-produk di pasaran memiliki label halal dari MUI. Sebab masyarakat Indonesia bukan hanya dihuni oleh umat muslim, namun semua produk di pasaran harusnya mendapat label BPOM sebagai tanda bahwa produk yang ingin kita konsumsi sudah teruji klinis, baik unsur maupun bahannya. Untuk lebih berhati-hati, sebagai umat muslim seharusnya mengonsumsi makanan yang pada kemasannya tercantum logo halal untuk kehalalannya dan BPOM untuk kebaikannya, serta yang disampaikan oleh Allah kepada hambanya agar senantiasa mengonsumsi makanan yang baik serta halal. Sobat beriman, itulah tadi beberapa makanan berlabel haram yang ada di negara kita. Tetap cek logo halal dan BPOM-nya ya. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.